telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi firman ini bukan Yesus, firman itu perkataan. Coba kalau kita terima, sebentar, Firman dengarkan. itu bukan Yesus kamu kan, bukan Sebentar. narasimu itu loh. Pikiranmu yang bilang firman Ya dengar itu dulu, bukan Bang. Yesus. Dengar dulu. Dia itu sedang berbicara terjemahkan tentang Yesus, dirinya sendiri. dengarkan Yesus dulu. itu sebenarnya. Dengarkan dulu. Coba Dengarkan ayat di dulu. mana itu? Biar saya buka juga. Yohanes 17 ayat 8. Kalau ini Yesus, firman ini Yesus. Jadi Yesus ngomong begini. Sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepadaku, Yesus, telah aku Yesus sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya, Yesus. Yesus terus berulang-ulang. Kalau firman ini kita terjemahkan perkataan, kita Logikamu nggak bisa masuk nggak gitu, nggak bisa ngerti nggak itu? Iya, dengar dulu. Justru dia bicara tentang firman, dia bicara tentang dia sendiri itu. Iya, ini kan aku fakta pakai data. itu yang nggak bisa kamu bantah data itu. juga. Sebentar, Bang. Sebab Justru kamu membenarkan argumen ini, justru firman itu Yesus nanti sendiri. habis ini kau kita gantian. Oke. Sebab segala perkataan ini, kalau kita maknai perkataannya. Sebab segala perkataan yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerima perkataan itu. Ini baru cocok karena Yesus diutus. Nih, engkaulah yang telah mengutus aku. Ini cocok maknanya. Kita buktikan di KBBI firman itu, kita lihat ya Bang ya. Kita kan pakai bahasa Indonesia. Kita buka bahasa Indonesia. Ini kesepakatan kita sebagai rakyat Indonesia, kita pakai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Firman itu apa? Kata Tuhan, perintah Tuhan. Ini perkataan Tuhan, perintah Tuhan. Nah, cocok. Ini cocok ini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan, artinya sebab segala perintah yang engkau sampaikan kepadaku. Sebab segala perkataan yang engkau sampaikan, cocok Bang. Kalau Abang terjemahkan Yesus nggak cocok. Makanya di Mazmur ini, saya tadi sekak Abang. Di Mazmur ini, ketika Mazmur disebutkan, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Di sini bukan Yesus, Allah yang berfirman Bang, bukan beryesus di sini. Kacau kalau Bang terjemahkan beryesus. Nah, di Mazmur ini, di Mazmur ayat 18:32, Tuhan satu-satunya Allah, hanya Allah pembela kita. Bukan Yesus Bang disebutkan Bang. Jadi janganlah ditambah-tambahi ayat-ayatmu. Makanya kalau kau lari ke perjanjian lama, itu artinya kau bundir. Metong kau Bang. Nggak cocok kalau kau lari ke perjanjian lama, habis. Ini kan, di perjanjian lama belum ada Yesus. Itu kan narasimu, itu kan terjemahan bebasnya kamu. Kita hanya Kok terjemahan? Iya. Bible.com loh Bang. Kamu membandingkan sekarang gini, kamu bilang kamu pakai KBBI. Kok aku dibilang terjemahan sendiri. KBBI. Oke, saya tanggapi dulu tentang KBBI. Saya bilang lebih benar KBBI ini resmi bahwa firman itu kata-kata. Ya betul. Tapi kita pakai firman Tuhan di ayat Tuhan. Coba kau baca. Coba kamu buka Yohanes pasal 1. Pasti kamu sudah tahu. Bolak-balik kita itu dasar kita di Yohanes pasal 1. Oke, Yohanes kita buka ya. Yohanes 1 pasal 1 ya. Kita buka ya. Konsisten kok Bang ya. Jangan mencela-mencela kok. Oke. Ya. Sama-sama ya. Biar tenang aja kita. Saya juga Yohanes pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah, begitu? Baca dulu yang tertulis. Kalau mau bilang saya nggak masalah, kamu nggak salah juga sih. Kok salah terus aku cuma Oke, silakan terus. Iya, oke, lanjut baca. Coba, saya mau ikut narasimu. Walaupun ini tertulis firman, tapi kamu bilang itu Yesus nggak apa-apa. Saya nggak masalah. Kan kau yang bilang firman itu Yesus, cuma. Oke, terus. Coba baca di ayat 2. Saya baca ya. Kan Abang yang bilang firman Yesus, aku tadi bilang firman ini perkataan, perintah sesuai dengan Kamus KBBI yang mengatakan saya ikuti firman itu kata perintah Tuhan. Cuman aja Bang diskusi tidak pakai data Bang. Saya ikuti narasi. Abang hanya membela imannya Bang. Abang hanya membela doktrin imannya Bang. Abang nggak pakai data, jadi susah Bang. Coba kamu baca ayat 14-nya lah. Kamu pasang Yesus di situ. Coba kamu sekarang pasang Yesus di situ.
Ayat Oke. 14 coba. Coba kamu baca ayat 14-nya. Kita buka ayat 14 ya. 14-nya. Yesus itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus menjadi manusia, cemananya bang? Ini kamu Nah itu kalau abang ketawa, berarti abang sudah paham apa maksudku tadi. kamu pasangkan Yesus ini secara langsung kayak gitu, kayak kamu orang pinter, kamu orang hebat. Tapi pada saat kamu katakan Terima kasih. Mantap. firman Jadi itu telah kalau Yesus- kau akui aku orang masa pintar, orang manusia hebat, kau harus belajar sekarang sama Yesus kan manusia. Kalau kamu bilang Yesus itu telah menjadi manusia, manusia menjadi manusia, ada masuk Iya kan di kau otak bilang nggak? tadi firman kan Yesus, cemananya bang? Ya ampun bang. Karena itu di perjanjian lama mengatakan pada firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi. Dia berfirman, dari firman inilah sudah ada yang namanya Yesus sudah di situ. Firman yang berkuasa itu dialah Yesus yang di ayat 14 yang menjadi firman kan Yesus kan, firman kan Yesus itu yang kan, menjadi Ya udah. manusia. Ya udah, firman itu Yesus, ya udah, firman Yesus. Yesus itu telah menjadi manusia Ya. dan diam di antara kita. Cemana Yesus jadi manusia? Kan Diam. Yesus memang manusia bang. Kamu ini sudah mulai kelihatan kebodohanmu di situ. Maksudnya gini, Ya, kamu aku sudah nggak mau jelas bilang- masih kata-kata Aku nggak mau bilang firman. bang, aku nggak mau bilang kamu bodoh bang. Sorry, saya juga maafin ya. Aku lagi puasa. Maksudnya Nggak mau- kelirunya kamu di situ. Maksudnya kan sudah jelas kita bicara soal firman-firman yang menjadi Iya, tadi manusia. kan kau bilang firman ini apa? Sebelum Yesus menjadi atau- manusia, ini kan kata-kata firman Ya, ini coba adalah oke kita ulang lagi. Ya. Menurut Bang Jiwa, firman ini Yesus atau perkataan? Ini masih kuasa, ini perkataan. Masih perkataan. Hai? Kok jadi Iya. kok jadi perkataan? Kok jadi ikut aku? Cumananya Bang ini? Kok Artinya kan- berubah lagi? Nggak jelas ini orang ini. Maksudnya ini kan firman itu telah menjadi apa? Telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa manusianya? Yesus lah yang kamu bilang tadi itu. Dialah manusia itu. Ya, Yesus kan? Ya udah. Berarti kan telah menjadi manusia. Yesus itu telah menjadi manusia. Bukan gitu. Begitu kan? Bukan kuasa perkataan ini yang keluar dari Allah. Makanya, yang Bang, mengatakan Allah Coba, menciptakan Bang, Allah kita- berfirman. Kita kan hubungkan perjanjian lama tadi berfirman. Firman itu belum menjadi daging. Nanti di perjanjian baru ini firman itu baru menjadi manusia. Coba abang, Sama coba kan? abang, ya, coba abang dengarkan aku bang ya. Oke. Aku konsisten. Aku nggak mau kayak abang nggak Iya, konsisten. iya, Aku iya, konsisten. iya. Oke. Firman Saya- ini saya- adalah saya perkataan. mau- Coba ya Maya, kita bahas dari yang pertama. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Ini perkataan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ini artinya perkataan itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Karena memang perkataan itu adalah sifat bagi Allah. Oke? Sesuai dengan Kamus KBBI, firman itu adalah kata Ya. Tuhan Oke, atau bagus, perintah bagus Tuhan. ya. Ya betul. Dengar, betul. dengar dulu Lanjut. bang, dengar Iya, dulu bang, iya, satu-satu iya, bang. iya. Santai aja, tenang aja. Aku nggak akan setuju. bilang kau. Saya hanya menyetujui Iya, itu. aku nggak akan bilang kau statement. begini bogono begini enggak. Tenang aja. Iya. Ya, sebentar. Dengarkan. Aku lagi puasa nih, aku nggak maki-maki kau. Tenang Oh, aja. saya juga Kita berpuasa konsisten. sama ini. Iya bang, kalau aku nggak puasa sudah aku maki-maki kau dari tadi bang. Ini segala firman. Yohanes 1 ayat 1, ya kan? Firman itu adalah perkataan. Kembali ke ayat 1:14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman Tuhan itu, dengan firman Tuhan itu dia menjadikan manusia termasuk Yesus di dalamnya.
Makanya kemuliaan itu Bagaimana disebutkan dikatakan untuk Yesus. termasuk Yesus di Dengar firman Tuhan? dulu lah bang. Aduh, nanti kau bantah aku silahkan. Ya. Pelan-pelan lah. Nanya bang ini. Ya kan? Jadi perkataan Allah itu dengan perkataannya dia menciptakan menjadi manusia. Manusia ini termasuk dalamnya Yesus. Kemudian kemuliaan Allah berikan kepada anak tunggalnya, itu anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Makanya firman ini disampaikan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 17 ayat 8. Yesus yang mengatakan, sebab segala firman, perkataan yang engkau atau perintah yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Makanya kata firman ini dipakai juga di perjanjian lama, seperti di Mazmur tadi. Nih, di Mazmur 50 ayat 7. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Kan tidak mungkin bang kita katakan aku hendak beryesus. Aduh, kacau ini bahasanya bang. Kalau kita maknai di sini Yesus firman ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu belum ada di perjanjian lama. Sepakat itu, aksioma itu, tidak perlu kita pelajari. Orang-orang pun tahu Yesus itu nanti di perjanjian baru ada Yesus. Di perjanjian lama itu nggak ada Yesus. Makanya ketika kutanya abang tadi siapa yang ngomong begini, abang jawabnya Allah. Nah, itu mantap benar, bukan Yesus. Nanti doktrinnya abang itu yang mengatakan Yesus, baru abang paksakan ke Yohanes 1 ayat 1. Nah, dengan kata lain, terjemahan firman atau makna firman dalam ayat ini adalah perkataan, bukan Yesus. Maka terbantahkan Yohanes 1 ayat 1, ini bukan Yesus. Demikian pula Yohanes 1 ayat 14. Itu kan pikiranmu sendiri, ini bukan Yesus. Iya dong. Itu statement sendiri, itu argumentasimu sendiri mengatakan firman itu bukan Yesus. Sudah di 14, sudah ayat 14 sudah jelaskan firman ayat 14, bang, sebentar. Menjadi Firman manusia. sebentar. Berarti kamu bantah ini dong ayat 14-nya ini. Sebentar, dengarkan. Firman itu telah menjadi manusia. Aku tanya abang, abang manusia bukan? Ya manusia lah. Saya mau bilang saya binatang. Manusia. Kau masuk nggak dalam ayat ini? Hah? Oke, kau masuk nggak dalam ayat ini? Saya gimana? Pertanyaan dikasih jelas. Jangan gugup, santai aja. Saya nangkap ini pertanyaan harus biar saya. Iya, nangkap. Oke. Firman, aku udah nangkap dari tadi. Itu pertanyaan jebakan. Firman itu telah menjadi, kan awalnya kan di sini bang. Ya. Pada mulanya adalah firman. Yes. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya kan? Yang kami pahami firman itu adalah perkataan sesuai dengan bahasa Indonesia. KBBI, betul. Oke. Di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Iya. Manusia di sini mencakup semua manusia. Karena tidak ada pengkhususan dan tidak ada kata Yesus. Nah, sekarang gue tanya abang, manusia di sini abang masuk nggak dalamnya? Saya nggak masuk di situ, bro. Dio. Oh, berarti kau bukan manusia. Saya yang dimaksud itu. Firman itu Yesus. Itu yang kamu tentang dari awal itu dari perjanjian lama itu. Itu bukan Yesus. Ini kita manusia sudah bicara ini. Oknumnya Enggak, Yesus ini. Enggak? Itu di perjanjian baru itu. Bukan siapa-siapa. Bukan manusia. Oh, ternyata aku tidak berbicara dengan manusia sekarang ternyata. ini. Bukan manusia seluruhnya diciptakannya. Bukan itu. Bukan saya dan saudara. Tapi bicara spesial Yesus itu yang dimaksudkan firman menjadi manusia yang lahir dari anak darah Maria yang dibuatkan dari 2000 tahun yang lalu, 4000 tahun yang lalu kan? Baik, aku ikuti. Sekarang aku tanya abang, manusia di sini ini khusus Yesus atau mencakup semua manusia? Yesus lah sendiri ya, Yesus. Apa? Ya, nggak ada yang lain. Yesus. Ya, Oke. Di mana dalilnya kau bisa memastikan yang dimaksud dengan manusia di sini khusus Yesus bukan manusia lain? Oke. Saya jawab. Silakan dalilnya. Aku minta dalilnya bang ya. To the point langsung. Yohanes 10 ayat 17-18. Kalau ada. Kalau ada bilang ada. Kalau nggak ada bilang nggak ada. Apa? Yohanes berapa? 10 ayat 17. Yohanes 10 ayat 17. Bang Dio ini buka kitab hebat juga. Lanjut. Enggak lah bang, aku belajar bang. Belajar aja aku. Aku simak semua videonya bang. Luar biasa. Bang Rifa. Ini kalau abang bahas
firman Bang, kalimatullah dalam Al-Qur'an, aku bisa jelaskan secara rinci. Ya. Oke, Yohanes 18 ayat 17 ya Bang. Yohanes 10. Yohanes berapa? 10. Oke, Yohanes 10 ayat 17. Ya kan? Ya. Itulah sebabnya Bapa mengasihi aku, Ya, oke. karena aku sudah bersedia menyerahkan nyawaku untuk menyelamatkan Lain mereka. itu coba. Aduh. Ya, coba lanjut. Kita ini lain mungkin itu dia. Coba terus Iya, lanjut. aku tahu kau pakai TB, ini aku buka rahasianya. Iya. Kau pakai TB, Iya. aku pakai TSI. Nah, ini nanti Bang. TSI ini kita pakai TB sebenarnya. Ya, Ini oke. tabrakan juga. Enggak apa-apa, aku pakai TSI, Abang pakai TB. Nanti ini ketemu lagi nih, ini Oke, lebih sulit lagi. Karena aku sudah bersedia menyerahkan nyawaku untuk menyelamatkan mereka. Tetapi setelah mati, aku akan hidup lagi. Kematianku bukan karena siapa-siapa. Sebaliknya, aku sendiri yang menyerahkan nyawaku, sebab hanya aku sendiri yang berhak atas nyawaku, baik untuk menentukan waktu kematianku maupun waktu aku hidup kembali. Ini semua sesuai dengan perintah Bapa kepadaku. Hancur kau Bang, perintah Bapa ini. Hancur Abang di sini. Tidak ada korelasi dengan pertanyaan saya tadi. Ya, oke. Firman itu menjadi manusia. Saya mau menjelaskan Silakan. bahwa Silakan. kesatuan antara pencipta itu menyatu dengan Yesus sendiri. Artinya Allah dan Yesus itu adalah satu kesatuan dalam Bentar, Bang. Dia. Sorry Bang Jiwa Baru. Yang saya tanya tadi, manusia di sini, Abang bilang tadi khusus Yesus. Manusia lain nggak masuk. Aku bilang oke, aku ikut. Ya. Tunjukkan dalilnya. Manusia ini khusus Yesus. Di Yohanes 1:14 ini firman itu telah menjadi manusia, ini khusus Yesus. Tunjukkan dalilnya. Abang buka dalil di Yohanes 10 ayat 17, enggak ada pengkhususan itu. Tidak ada penjelasan tentang firman di sini, Bang. Justru di sini Yesus menjelaskan tugasnya sebagai utusan, karena dengan itu ini semua sesuai dengan perintah Bapa kepadaku. Justru ini menguatkan statementku Bang, bahwasanya Yesus itu adalah utusan, dia bukan Tuhan. Makanya ketika abang mengatakan firman itu telah menjadi manusia di sini khusus Yesus, abang berbicara tanpa data itu. Kenapa saya katakan tanpa data? Karena memang terbukti nggak ada datanya. Manusia di sini khusus Yesus. Kalau yang saya baca, firman itu telah menjadi manusia, ini firman Tuhan. Tuhan berfirman untuk menciptakan manusia, termasuk kita semua. Nanti ada pengkhususan, Allah itu memuliakan anaknya, dalam arti utusannya, sebagai anak tunggal, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mana korelasinya? Ayat yang abang berikan tadi. Nih Yohanes 10:17. Ini semua sesuai dengan perintah Bapa kepadaku. Saya hanya ingin mengatakan bahwa firman yang menjadi manusia itu, firman itu adalah Allah. Dia menyatu dengan Allah. Kamu kan nggak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah firman. Kamu kan nggak mengakui kalau Allah itu yang menyatu dengan Yesus, yang menyatu dengan Allah itu dia berkuasa untuk memberikan nyawanya dan mengambil nyawanya. Artinya saya mengatakan kredibilitas Yesus, status Yesus sebagai Allah itu, sebagai firman itu sama. Kalau kamu mengatakan Yesus bukan Allah, ini yang menjadi persoalan kan, yang tidak membuat saya tidak setuju gitu. Oke, sebentar Bang. Yang kita bahas bukan menyatunya Yesus dengan Allah, bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas ini adalah manusia ini. Yang saya tanyakan tadi, apakah firman itu telah menjadi manusia? Manusia di sini khusus Yesus atau semua manusia? Abang bilang khusus Yesus. Aku minta datanya, nggak nyambung abang bawakan di Yohanes 10 ayat 17. Kalau abang mempermasalahkan statementku bahwasanya Yesus itu bukan Allah dan Allah bukan Yesus, aku bisa bawakan data Bang. Contoh nih, ketika Yesus itu berdoa. Nah ini, aku bukakan datanya Bang ya. Ketika Yesus berdoa, pada waktu itu juga Lukas 10 ayat 21. Nih. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, ini Yesus ya berkata Bang, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ini jelas Bang,
Artinya dia sedang berdialog, dia sedang berbicara, bermunajat kepada Tuhannya, Tuhan langit dan bumi. Secara aksioma, nggak butuh dalil, kita bisa memahami Yesus itu bukan Allah. Yesus ya Yesus, Allah ya Allah. Makanya di ayat berikutnya di sini, Bang, di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti ada yang mengutus dan ada yang diutus. Yang mengutus adalah Tuhan, Allah. Yang diutus adalah Yesus Kristus sebagai utusan. Saya tahu dari mana? Karena Yesus sendiri yang ngomong, yang telah Engkau utus. Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini dikuatkan dalam Yohanes 5 ayat 30. Yesus sendiri yang ngaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Nabi itu, Bang, utusan itu nggak bisa macam-macam, Bang. Dia harus mengikuti perintah Tuhan yang mengutus dia. Itulah yang juga dilakukan sama oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Ini mirip persis sama. Saya gini ya, Bentar saya ya. mau tanggapin ya. Bentar. Sudah bisa saya tanggapi. Abang nanti bisa komparasi aja. Bentar ya. Halo. Nih. Nah, Nabi Muhammad itu nggak boleh ngomong sembarangan. Nih. Dalam surat Al-Haqqah ayat 44. Surat Al-Haqqah ayat 44. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu berbicara atas kami dengan beberapa perkataan atau pembicaraan yang bukan dari kami, la akhadna minhu bil yamin, maka kami akan siksa dia, kami akan azab dia. Tsumma laqata'na minhul watin, kami akan putuskan urat-urat nadinya. Itu ancaman. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nggak pernah berbicara melalui hawa nafsunya. Mana dalilnya? Ini dalilnya dalam Al-Quran. Nih. Nabi Muhammad itu wa ma yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surah An-Najm ayat 3 sampai 4. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi kalau kita melihat Yesus itu sebagai utusan, sama dengan Nabi Muhammad, dia utusan. Begitu, Bang. Tapi kalau abang paksa Yesus sebagai Tuhan, Saya tanggapi ya. ya nggak apa-apa, itu keinginan abang. Kita diskusi aja, nggak apa-apa. Silakan Bang Faruk, lanjut Bang Faruk. Saya tidak membantah Bang Dio katakan Yesus adalah utusan. Memang firman Tuhan menulis seperti itu. Dia adalah utusan, dia adalah anak domba, dia adalah Samuel, dia adalah memang. Nah, ada nggak? Oke. Kalau abang ngaku itu, ada nggak Yesus mengatakan dia adalah Tuhan? Ada nggak, Bang? Kalau Yesus berkata aku adalah Tuhan dan sembahlah aku, mungkin saya orang pertama yang tidak akan percaya dengan kata-kata itu. Nah, mantap. Bisa saja dia nabi palsu, tapi di Alkitab kita nggak ada tuh. Di Alkitab kita nggak ada Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah akulah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan tidak akan mengatakan seperti itu. Kalau pernyataan dari murid-muridnya, dari Theophilus katakan perkataan itu benar, akulah guru dan Tuhan, akulah guru dan Tuhan. Nah, oke, Bang. Betul, dia mendapat pengakuan bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Ya, dia mengakui betul dia adalah Tuhan. Kalau kata-kata itu memang ada. Oke. Tadi abang ngakui kalau Yesus mengaku utusan, abang iyakan. Ya betul, memang tertulis kan. Tadi kita baca seperti itu memang. Betul, tertulis. Dan tidak ada satupun kata Yesus mengaku sebagai Tuhan dan sembahlah aku. Justru sebaliknya. Betul. Matius 4 ayat 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.
Matius 23 ayat 8 hanya satu rabimu. Satu-satu kita, Dalam Markus satu-satu kita bahas ya. Jangan ini semua lompat-lompat. Nggak apa-apa. Terus ya, lanjut. ini semua pernyataan Yesus di mana Yesus itu menyatakan dia itu punya Tuhan, Bang. Itulah yang disebut Bapa itu menurut kalian sebagai orang Kristen. Boleh saya tanggapi langsung aja? Silahkan. Konsep dari penyelamatan penebusan manusia atas dosa waris yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu adalah pencetus pertama kali. Itu Allah sendiri, pencipta semesta alam itu, dia harus datang ke dunia. Nah, Allah yang tidak terhampiri ini tidak bisa bertemu dengan manusia, bisa terhampiri dengan manusia. Dia harus mengutus manusia, dia harus mengutus dirinya sendiri, dia harus inkarnasi dirinya sendiri untuk datang ke manusia. Karena itu betul, dia harus diutus ke dunia. Dia mengutus dirinya. Dia harus inkarnasi. Itu di mana ayatnya, Bang? Dia harus inkarnasi itu di mana ayatnya? Yohanes 3 ayat 16 itu ayatnya kita, ayat kunci kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak hanya binasa melainkan hidup yang kekal. Allah mengaruniakan. Kalau dalam Kolose dia berkenosis, dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi Yesus yang tadi kamu bantah itu. Dia menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu Roh Kudus sendiri yang akan diam di antara kita. Dialah yang ada. Dialah yang adalah Tuhan itu. Kamu bertanya tadi apa? Bisakah itu dia menjadi manusia? Ya bisa lah, dia kan maha kuasa. Dia bisa melakukan apa saja yang dia lakukan. Karena dosa inilah yang dia mau ambil manusia itu, perbuatan jahat manusia ini, supaya manusia itu masuk surga, diselamatkan. Tanpa dia kita akan celaka. Tanpa Yesus, nah manusia, Allah yang tidak terhampiri inilah dia harus membentuk dirinya untuk bisa dekat dengan manusia. Dia harus jadi manusia. Untuk pertanyaan supaya saya bisa tahu dan merasakan apa yang menjadi penderitaan manusia. Yesus itu yang merasakan itu. Oke. Bang, yang kutanyakan di mana ayatnya? Kau bilang tadi dia harus menjadi manusia. Di mana ayatnya Tuhan Allah itu harus jadi manusia? Di mana ayatnya, Bang? Tuhan Allah harus menjadi manusia. Ya. Iya, itu kan di Yohanes 3:16 itu mengaruniakan. Allah mengaruniakan bahasanya dia harus menjadi manusia gitu. Yohanes 3 ayat 16. Oke, aku buka ya. Yohanes 3 ayat 16. Kita buka. Kok bahasa Arab pula dia? Maaf. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Kita buka ya, Bang ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mana, Bang, Allah harus jadi manusia? Perkataan ia telah mengaruniakan itu adalah perkataan yang berisi tentang bagaimana dia mengirim manusia. Bagaimana caranya Tuhan membuat manusia itu untuk datang ke dunia, mengaruniakan. Saya tidak tahu, kamu tanya sendiri kepada Tuhan bagaimana caranya Tuhan mengaruniakan. Itu masih rahasia besar bagi saya juga. Baik, karena Allah mengaruniakan, berarti dia sendiri yang datang. Kalau kita itu mengartikan bahwa Allah sendiri yang berkenosis. Sebentar, Bang. Abang menafsirkan mengaruniakan dia sendiri yang datang, dia sendiri yang harus jadi manusia. Betul. Aku pahami sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya dia mengutus anaknya yang tunggal. Ini cocok, Bang. Ya, memang kalau mengaruniakan ini, saya nggak bantai. Betul. Ya, sebentar, dengarkan. Kalau mengaruniakan ini, Abang terjemahkan dia harus menjadi manusia atau dia harus turun sebagai manusia. Ini nggak tepat, Bang. Kenapa saya katakan nggak tepat? Karena yang namanya Tuhan itu, Yesus sendiri yang mengatakan, rupanya tidak pernah kau lihat dan suaranya pun tidak pernah kau dengar. Kalau mengaruniakan anaknya yang tunggal, artinya Allah mengutus anak yang tunggal. Ini cocok dengan ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Seperti di Yohanes 17 tadi. Ini, di sini.
mengutus Yohanes 5 ayat 30, di Yohanes 17 ayat 3 juga. Yesus diutus oleh Allah, cocok. Jadi ketika abang berstatement, abang mengatakan bahwasanya Allah itu harus menjadi manusia, nggak ada bang di Yohanes 3:16, itu tafsirannya abang itu. Tafsiran dari gerejanya abang. Ya itu Kak. Terus dia utus anaknya itu anaknya dia mengaruniakan anaknya itu apa itu dia? Bukan manusia kah itu? Ini kan bang, ini anggaplah bang ya, aku ikut itu. Apakah siapa itu? Apakah Tuhan itu sendiri yang datang atau anak siapa itu? Ya, dengarkan. Siapa yang Allah maksudkan itu? Aku jawab. Aku diskusi mengikuti rentak dan pemahaman Kristen. Nah, iya. Dalam pemahaman Kristen, Yesus adalah anak tunggal Bapa, betul? Ya. Ya kan? Ya. Anak. Ini bisa dipahami sebagai kata kiasan, sebagai utusannya. Bukan Allah itu sendiri. Kenapa? Kita bisa komparasi ke ayat-ayat yang lain di mana Yesus sendiri mengaku bahwa dia adalah utusan. Dan sangat banyak ayat-ayat di mana Yesus memerintahkan agar kalian itu menyembah hanya kepada Tuhan Bapa. Contoh ini. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Nih. Ulangan 4 ayat 34 atau di 2 Samuel 7 ayat 22 atau di Yesaya 43 ayat 10. Banyak di Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus. Ya. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Jadi ayat yang abang bawakan tadi itu nggak klop, nggak cocok kalau abang bawakan Yohanes 3 ayat 16 ini sebagai dalil Tuhan Allah itu harus jadi manusia. Sayang sekali banyak memang orang seperti Dio yang tidak bisa menerjemahkan, tidak bisa mengerti tentang bagaimana Allah Yesus sebagai Dwinet, sebagai Tuhan dan sebagai boleh gantian nggak sebentar? Pada saat mana dia berbicara sebagai manusia, pada saat mana dia berbicara mengenai perintah Allahnya sendiri sebagai roh. Kan kalian tidak bisa terima bagaimana dia bicara sebagai manusia yang diciptakan, yang lahir, yang turun ke dunia. Dia berbicara sebagai daging. Dia memerintahkan kepada manusia untuk percaya, untuk menyembah Tuhan saja Allah. Nggak salah kalau dia mengatakan itu. Bukan berarti dia menyuruh sembahlah aku. Tapi dia sebagai manusia, dia mengungkapkan kita punya Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Israel, itulah yang harus kita sembah. Bukan dia menunjuk kepada dirinya yang daging itu, bukan. Itu maksudnya yang kalian mungkin agak sedikit susah untuk menerima antara dwinaturnya ini, antara manusia insani dan manusia ilahinya. Dia ada sama-sama di tunggal itu dalam pengertian kita. Itu ya. Silakan. Boleh masuk ya. Boleh masuk. Jadi silakan Jos, masuk Jos. Oke, terima kasih Lai Faruk sama Bang Dio. Saya tertarik untuk yang kembali ke Yohanes 1 ayat 1 saja. Tadi kan Bang Dio ini mengatakan firman itu adalah sifat. Coba buktinya mengenai kenapa dia mengganti jadi sifat. Karena kalau kita studi kata, kalau tadi Bang Dio juga menggunakan AI atau Google, ketik aja di situ. Firman itu apa? Bukan kata sifat, dia kata benda. Nggak bisa itu jadi sifat. Cuman ada firman yang ketika dia menunjuk sebagai kata benda, di situ diterangkan juga menjadi logos gitu loh. Jadi kalau berubah jadi sifat, Aku izin tanggapi ya Bang Faruk. ya gimana? Aku tidak mengatakan firman itu kata sifat, bukan. Firman itu kata benda, tapi berfirman itu adalah sifat perbuatan. Dia berfirman itu dia berkata. Kalau firman ini Bang. Kalau firman ini kata benda. Bukan ada yang bilang itu benar. Tapi bukan itu yang kita bahas tadi Bang. Yang kita bahas itu firman itu Yesus atau bukan. Makanya tadi aku sudah jelaskan panjang lebar ke abang ini. Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau firman ini kita maknai Yesus, pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah. Gak cocok banget, nyambung bang. Karena Ya firman ini, kalau ditabraknya begitu ya emang nggak cocok lah. Masa Yesus menjadi manusia? Yesus itu kan nama. nah berarti abang fantasi jiwa baru. Bukan gitu. Saya juga sepakat tadi, masa Yesus menjadi manusia? Oh, berarti Yesus nggak jadi manusia? Allah, firman itu yang menjadi firman itu adalah Manusia pikiran menjadi Allah. manusia. Makanya Mana yang di antara Jos dan jiwa baru? Pengertian yang Bukan. tadi kan masa Yesus menjadi manusia, sudah manusia menjadi manusia lagi kan itu udah nggak masuk di akal. Kalian berdua dulu lah, kalian berdua dulu berkelahi dulu. Aku nanti kalau siapa yang selamat nih. Ya, tadi betul itu. Saudara saya itu dia benar dia sampaikan itu narasi. makanya saya sepakat dengan jiwa baru, bukan jadi tidak setuju. Menjadi manusia. Masa? Ya, itu. Mereka yang ngerti. Ya, gimana? Bang jiwa baru bilang firman jadi manusia. Kau bilang enggak, mana jadi kau bantah enggak jadi manusia, terus jadi apa dia? Memang kalau kata-kata gitu bisa diputar-putar gitu, tergantung apa tujuannya gitu. Enggak, sekarang gue tanya Nah. kau, firman itu jadi manusia enggak bang? Sekarang gini, saya tanya juga, Jawab kalau di dulu. dalam, iya benar gitu. Ya, sebentar. dulu. Firman itu menurut bahasa Arab atau menurut kalian apa? Kalam kan? Firman itu bang, firman itu jadi manusia apa enggak? Apa? Firman itu menjadi manusia apa enggak? Firman itu menjadi manusia. Iya, kau bilang itu enggak jadi manusia, gimana ya bang? Kata siapa? Yang kau bilang itu Yesus menjadi manusia. Itu salah. Jangan ditabrak begitu kata-katanya. Jangan dipelintir begitu. Yang ngomong Yesus menjadi manusia itu konsekuensi dari perkataan jiwa baru, karena dia mengatakan firman itu adalah Yesus. Kalau kita katakan firman itu adalah Yesus, berarti Yesus itu telah menjadi manusia, kan begitu? Ini loh bang, firman. Ini. Yuh. Coba ditanya Bang Faruk, pasti Bang Faruk Makanya. nggak setuju itu. Gini aja, Bukan gini aja, Bang. gini, dengar. Iya, kita Dengar. pelan-pelan ini Bang Jos ya. Izin masuk dulu Bang Jos ya. Bentar. Bentar. Iya, silakan. Yesus itu nama, firman itu bukan nama. Udah, itu aja titik jelas. Iya. Manusia Jadi menjadi kalau- manusia sudah nggak bisa lagi. Kalau manusia nggak bisa lagi menjadi manusia, udah manusia. Iya, Yesus Iya, nama. firman. Yesus Ya. Yesus nama, firman bukan nama kan gitu. Bukan, gini. Oke, kita kaji udah. Gini. Ya, gimana jadinya? Gimana? Firman yang menjadi manusia itu adalah namanya Yesus. Oh, setelah firman menjadi manusia, manusia itu bernama Yesus. Iya, bukan firman Gitu. menjadi manusia. Bukan Yesus menjadi manusia, langsung firmannya Iya. itu diganti dengan Yesus. Salah. Setelah firman menjadi manusia, manusia itu bernama Iya. Yesus. Kan? Iya. Oke, jangan dirubah lagi ya, Bang. Iya. Oke, kita kaji. Ini adalah firman. Nah, firman ini menjadi apa firman ini, Bang? Manusia. Jadi Iya. manusia. Dan manusia ini adalah Yesus. Oke. Inilah ya penyempurnaan dari kosakatanya. Firman menjadi manusia Yesus. Ya, oke? Iya. Oke. Yang berkehendak menjadikan firman menjadi manusia yaitu Yesus siapa, Bang? Yang berkehendak. Iya. Yang berkehendak menjadikan firman menjadi manusia yaitu manusia itu adalah Yesus siapa yang berkehendak? Berang. Yang maksudnya yang berkehendak. Berang. Kan punya
Kita punya Biar. Yohanes ini Pertanyaan- mendapat pewahyuan daripada Allah. Iya, untuk pertanyaannya itu menjelaskan kepada menjebak. kita. Saya nggak mau Kau terjebak menjebak. dengan pertanyaanmu. Salah aja. Pertanyaan. Dari mana? Pertanyaan Dari Ilham itu dari dia. Tuhan lah untuk Kalau Yohanes giliran nulis baru yang ini. bertanya salah, ya salah. Dengar, dengar, Jelaskan tentang dengar, nubuat-nubuat dengar, yang bentar, ada bentar, dalam bentar, Al-Quran. pertanyaan dulu. Bentar bang. Aku diam dari tadi, bro. Lay Faruk. Sekali bertanya salah. Lay, bentar. Ya udah, Lay. silakan. Bentar, Lay. Nah, Tanpa ada yang menjadikan firman itu manusia, ya, itu firman itu hakikat awalnya itu adalah Allah. oke, kita Gitu loh. ubah lagi ya. Berarti ini salah, Bang. Karena kan bukan. Berarti ini salah, Bang. Ini lihat perjalanan firman, Bang. Nggak ada kata Allah di sini, Bang. Ada Ini di salah situ. ini ya. Dan firman itu adalah Loh. Allah. Itu ada Tadi kan aku penjelasan tanya lagi di Bang. situ. Bang, tadi ini kan yang aku tulis ini kan berdasarkan kesepakatan kita sih, Bang. Apa yang kau katakan, Bang? Ya udah tulis lagi dan firman itu adalah Allah biar lengkap. Oke, ulang. Kita ini salah ya, Bang ya. Salah. Tulis aja. Asal salah. Enggak tulis aja yang Oke, yang ada ini di firman situ, ya. yang satu. Ini firman. Firman ini siapa, Bang? Perkataan. Kuasa. Loh, Firman tadi itu Allah. Mana lagi? Dan selanjutnya Allah itu kan, firman itu adalah Allah. Enggak, ini Allah firman itu. ini firman ini siapa? Firman ini apa? Cobalah. Aku tulisin apa yang Abang bilang, aku tulis aja Sudah di nih. situ Apa jelas yang Bang ya, jawab? Makanya. itu firman adalah Allah, diputar-putar tetap bolak-balik. Tunggu dulu Bang Jos, Oh. Bang Jiwa, tunggu dulu, gantian Bang Jos dulu lah. Firman Oke, ini oke, siapa, oke. Bang? Gini, firman itu hakikatnya Allah. Firman ini, Hakikatnya. ya firman Allah. Hakikatnya jangan terus cuma Allah. Loh, Bang, ini kan perjalanan firman, Bang. Karena kalau kita berdasarkan Yohanes 1 nomor 1 benar ini. Pada mulanya adalah firman, kan gitu. Iya Iya. kan? Nah, firman ini adalah Firman itu adalah Allah. Allah. Terus setelah Hakikatnya. Iya, setelah hakikat Allah, apakah firman ini memiliki hakikat lain selain Allah? Apakah firman memiliki hakikat lain selain Allah? Hakikatnya tetap Allah. Oh, nggak ada Allah. Jadi manusianya mana? Yohanes 1:14-nya mana? Mentok ini ya, mentok jadi ya. Mentok ini jadinya Bang, ini nggak bisa apa-apa lagi. Baru ayat 1, penjelasan baru ayat 1. Kita belum lari ke Makanya. 14. Iya, makanya aku bilang kan, tadi Bang Jos tanya, hakikat firman ini apa, Bang? Allah. Oke. Apakah firman memiliki hakikat lain selain Allah? Punya manusia. Apa hakikatnya? Manusia. Berarti Allah jadi berarti Dia menjadi manusia. manusia ya. Manusia. Ya. Oke. Apakah manusia ini punya nama? Iya, Yesus. Namanya Yesus, ya Yesus. Udah? Nih, aku bacakan lagi sama Bang ya. Firman memiliki hakikat. Hakikat firman adalah Allah, ya. Dan hakikat lain dari firman adalah manusia. Dan manusia ini bernama Yesus. Benar, Bang? Iya. Benar? Enggak, pikir dulu. Ada mau dirubah enggak? Nanti giliran aku bertanya berubah lagi. Karena kau pintar mutar-mutar lah. Makanya. Iya. Saya nggak mau terjebak dengan pertanyaanmu. Banyakkan jebakan Batman kau itu kalau ngomong. Jadi gimana ini? Kan aku tidak tahu loh, Bang. Udah mentok enggak ini? Ada lagi enggak? Coba pertanyaannya harus kasih jelas supaya orang yang jawab juga Makanya. bisa jawab dengan Aku nggak baik. nanya loh, Bang. Aku minta statement saja. Aku belum bertanya. Ya, sudah jelas, Ini sudah Bang. jelas nggak? Rangkaiannya udah Sudah jelas nggak jelas. ini? Iya, Udah jelas ya? itu adalah Allah. Udah jelas ya? Ini nggak mau dirubah lagi kan? Iya. Ini udah jelas ya? Aku ulang ini ya. Firman pada mulanya adalah firman. Hakikat firman, ya hakikat firman adalah Allah. Ya, dan hakikat lain dari firman adalah manusia. Dan manusia Bukan ini hakikat. bernama Yesus. Ya. Betul? Ikuti aja, nggak apa-apa ya. Betul? Firman itu Yesus ya. Lanjutkan aja, Oke. lanjutkan aja. Sudah nggak dirubah lagi ya. Oke, sekarang saya tanya. Ketika firman memiliki hakikat Allah dan hakikat lain dari firman adalah Allah, adalah manusia, dan manusia ini bernama Yesus, yang mengkehendakinya siapa, Bang? Yang mengkehendaki.
Iya, siapa yang mengkendakinya siapa? Tentu ada Allah sendiri, Allah pencipta itu sendiri, Bapak, itu sendiri. Bapak. Lu mana bapak lagi? Allah Bapak. Gini loh Ayat 6, makanya. coba baca ayat 6. Coba baca ayat 6. Coba baca ayat 6. Lupa dia sama bapaknya. Dengar Le. Gak ada bapak. Makanya kalau tidak percaya konsep begitu, kalau tidak percaya konsep Tritunggal begitu, Jadi kayak kalau tidak percaya konsep gitu. lupa dia sama bapaknya. Memang susah logikamu untuk mengerti tentang Tritunggal itu. Memang sampai Iya. kamu tidak akan menerima tentang konsep Tritunggal. Enggak gitu loh Bang, aku cuma Tritunggal itu kamu bertanya. tak akan pernah mengerti bahwa Allah itu adalah Firman, Allah adalah Bapa, Yesus Firman itu adalah Firman Aku adalah cuma Yesus. bertanya Firman itu loh, menjadi Bang. manusia. Kamu putar-putar Le, sampai di mana? tidak berupaya untuk Allah menjelaskan. itu Tidak berubah. Hakikatnya Allah satu, dia punya tiga Iya. pribadi. Siapa itu yang utus? Dia Allah, sendiri adalah Allah yang sebentar. berkenosis, kan? Tunggu kan, jangan Sebentar, marah sebentar. jiwa. Sebentar, Le, Bang, baru saya mau Bang jelasin Jos, dulu. untuk pertegas Bang Jos ya. Sebentar, Biar enggak. rangkaian Gini. ini, kutuliskan tadi kan berdasarkan kesepakatanmu kan. Gini Le, makanya Iya kan? Gini. Rupanya ini kau lupa bawa bapak. Siapa yang bukan. salah? Sebelum penulisan itu, saya jelaskan dulu, ya. Allah itu punya tiga pribadi. Allah Bapa Ya, dia apa? adalah sang sumber. Iya. Allah yang transenden Satu, yang sang tidak sumber. bisa dilihat. Ya. Tunggu. Kita catat Bang, biar jangan lupa nanti Bang berubah lagi. Ya, Allah itu punya tiga pribadi, iya kan? Iya. Yang pertama Allah Bapa. Allah Dialah Allah yang Bapa. transenden, yang tidak kelihatan. Ini tak kelihatan ya Bang. Oke, yang kedua Allah Anak. Dialah Allah Yesus. Anak. Allah yang Ya imanen, Yesus. yang bisa dilihat. Ya kan? Yang ketiga Roh Kudus. Roh Kudus. Ada penjelasan Nah, Roh ketiga- Kudus? Roh Kudus ada Itu penjelasannya. Roh Allah, itulah. Oh, ini roh Allah. Kan? Iya. Udah? Oke. Iya. Ada lagi? Ketiganya itu adalah satu, hakikatnya yaitu Allah. Oh, ini adalah satu. Hakikatnya adalah Allah. Gitu. Iya. Nah, sudah, dan Allah Jadi ini pada terdiri saat- dari ya, dan Allah Abang ini terdiri dari ini semua ya. Iya kan? Tiga pribadi. Iya, ini tadi kan? Ini semua kan? Iya kan? Udah? Iya. Coba lagi. Ada lagi? Iya. Pikirkan dulu Bang, ada lagi yang kurang nggak? Nanti Abang salahkan aku lagi. Iya. Saya lagi pikir pertanyaan jebakanmu itu apa? Iya. Ayo Le. Enggak, pastikan dulu. Ada lagi nggak yang kurang ini? Lanjut aja. Udah lanjut. Ada lagi? Nah, sudah? Aja. Ya. Oke. Di dalam Yohanes 1, ingat Bang ya, Yohanes Ya. 1 nomor 1 kan tertulis pada mulanya adalah firman. Ya kan? Ya. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Ketika pada mulanya adalah firman, di mana ketiga Allah ini tadi? Maksudnya Dia Unitarian, dia menyatu. Ketika pada mulanya adalah Ditanya di firman. mana Allahnya dia, mana Tunggu Allah. Dia kan dulu, menyatu Bang di situ. Jiwa. Sudah dibilang dia adalah Tunggu satu dulu, Bang. kan? Pada mulanya kan ditanya ayatnya di gini mana Bang. Pada mulanya adalah firman. Kan gitu. Iya. Firman Iya. bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Iya. Tuhan. Nah, ketika pada mulanya adalah firman, di mana ketiga Allah Anda ini tadi? di situ bukan perkataan, sorry. Tulisan itu tidak menunjukkan mengenai lokasi letak, tidak, itu penjelasan. Simak Bang ya. Pada mulanya Simak ya. Ayatnya kan gini. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan.
Kalau kalian memahami Yohanes 1 nomor 1 itu, di situ ada 3 kondisi, Bang. 3 keadaan. Kondisi pertama pada saat pada mulanya adalah firman. Kondisi kedua, firman bersama-sama dengan Tuhan. Kondisi ketiga, firman adalah Tuhan. Maaf ya, saya turun dulu ya. Maaf ya, saya turun. Terima kasih. Iya, oke. Oke, ya. Terima kasih. Ini 3 kondisi. Ini ketiga kondisi di dalam Yohanes 1 nomor 1. Kan gitu. Ya. Kita kaji kondisi pertama dulu. Ketika pada mulanya adalah firman, di mana ketiga hakikat Allah ini tadi? Dia satu kesatuan, Le. Tahu loh lah, satu kesatuan memiliki 3 hakikat ini tadi kan. Iya. Dan di mana satu kesatuan ini pun kan tidak bisa dipecah belahkan kan, tak bisa dipisah-pisahkan kan. Tadi ke bawah Allahnya saja, ke bawah tadi Allahnya saja, lah komplain. 3 hakikat itu gitu loh. Makanya langsung kuglobalkan ketiga hakikat ini tadi. Ketika pada mulanya adalah firman, di mana ketiga hakikat Allah ini tadi? Enggak yang di mana-mana, yang lain maksud di mana itu maksudnya gimana? Dalam kondisi ini, kondisi pertama kan pada mulanya adalah firman. Aduh, kayak mana menjelaskan nama lain ini? Gini Apa loh, harus gini garis loh, tipu lagi gini sama loh. mancis ini? Aduh. Bukan. Kalau disebutkan kata-katanya itu pada mulanya adalah firman, bukan berarti Allah itu awalnya itu adalah firman, bukan. Oke. Dia sedang konteksnya gini, konteks ayat Gini. itu dia mau menjelaskan Pelan-pelan lah, kita siapa buka akal Yesus ini ya. itu, gitu Iya, maksudnya. ini nanti kita ke Yesus ya, kita pelan-pelan nih. Ketika pada mulanya firman, adakah sesuatu yang lebih mulia daripada firman? Enggak, bukan begitu. Gak ada kan? Nah, gak ada kan? Bukan begitu konsepnya, bukan Jadi, begitu konsepnya. Bagaimana? Konsepnya itu ya, Yohanes 1 ayat 1 itu semua konteks pasal itu dia mau menjelaskan siapa 20-30 menit lagi sih, Yesus itu. Siapa Duh. Yesus itu? Iya, Ya. nanti. Jadi makanya Perjalanannya Yesus masih itu panjang, adalah Bang. Iya, perjalanan itu adalah menuju siapa? firman. Iya, perjalanan. bukan penjelasan mengenai firman itu awalnya Allah itu berarti firman, bukan begitu. Berarti pada mulanya bukan firman. Dia mau menjelaskan pribadi Yesus. Makanya Iya. dijelaskan Yesus itu adalah Pribadinya pada mulanya Yesus, adalah firman. Bang. Gitu loh maksudnya. Pribadinya Yesus kan masuk di Yohanes 1:14 kan, Bang? Ya kan? Kan Yohanes 1 nomor 1 dulu ini. Ya kan? Iya. Ini sebelum menjadi Yesus, kan gitu. Ya kan? Nah, ketika pada mulanya adalah firman, adakah hal yang lebih mulia daripada firman? Pertanyaannya nggak gitu, salah. Kan saya sudah jelaskan. Kan aku udah jelaskan. Di situ ditulis pada mulanya adalah firman, itu mau menjelaskan si Yesus itu adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu sama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Sebelum Itu Yesus menjadi manusia, pada mulanya dia adalah firman kan, Bang? Iya. Betul? Oke. Iya. Ketika Iya. Yesus ini adalah firman, ya. Ketika Yesus ini adalah firman, adakah sesuatu selain dari firman pada saat itu? Adakah sesuatu Selain dari firman? selain dari firman? Iya. Yesus itu Pada saat itu. gimana sih? Nggak nyampe. Bukan, pertanyaanmu itu tidak menjelaskan apa isi dari konteks itu. Tengok, Bang, ya, Pertanyaan simak ya. itu gini loh. Ya, Gini loh, Le. pada mulanya Pertanyaan Yesus yang ini kau kan utarakan itu adalah Nah. bersumber dari logikamu itu yang keliru sehingga timbul bukan, pertanyaan Abang. itu. Berdasarkan Karena gini literate loh, dari gini Yohanes loh, 1 gini nomor loh. 1 lah, Bang Pinggari Sukron. Gini loh. Komal ini juga harusnya bahasanya jangan gini lah, judulnya pembodohan. Karena mengenai Itu nanti kita kaji, Bang. kepercayaan Itu nanti. itu adalah Nanti kita kaji. gini. Nanti kita Enggak, kaji tentang lebih- itu, Bang. Kalau seandainya Lae bikin misalnya ajarkan kesesatan atau apa,
atau ajarkan yang lain itu masih mending karena itu mengenai iman. Tapi kalau pembodohan ini mengenai akal, sedangkan kepercayaan itu tidak hanya cukup akal tapi juga iman. Ya, Iya, jadi nanti kita makanya kaji tuh. Nanti kita kaji. Aku bisa pakai data, Bang. Aku bisa kasih datanya. Tunggu dulu. Gitu. Kita bahas dulu nih firman ini tadi. Ya, nanti kita ke sana, Bang. Aku pakai data kok. Gak usah Abang kaji ke situ. Ya, kita kan berangkat dari Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman ini adalah pada mulanya Yesus, betul? Iya. Ya kan, firman ini adalah pada mulanya Yesus. Nah, ketika pada mulanya adalah firman, ya, adakah hal lain, adakah sesuatu yang lain selain dari firman pada saat itu? Bisa kau contohkan nggak itu pertanyaanmu itu? Oke, aku contohkan ya, ini Bang. Apa Iya. kita contohkan ya, simak nih. Nih. Kosong ya, Bang. Ini kosong ya. Iya. Pada mulanya adalah stipo. Stipo bersama-sama dengan hektar. Stipo adalah hektar. Perhatikan Bang kondisinya ya, 3 kondisinya ya. Ulang. Kondisi pertama, pada mulanya adalah stipo. Inilah kondisi pertama Bang. Adakah sesuatu sebelum stipo? Nggak ada Bang. Ya kan? Nggak ada segala sesuatu sebelum stipo. Karena apa? Karena pada mulanya adalah stipo. Ini kondisi pertama, bisa Bang lihat kan? Screenshot Bang, biar Abang tahu. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, stipo ya bersama-sama dengan hektar. Ini kondisi kedua. Ya kan, ada stipo, ada hektar. Kondisi ketiga, stipo adalah hektar. Ingat ya, kondisi pertama tadi tinggal stipo sendiri, kondisi kedua ada stipo dan hektar, kondisi ketiga tinggal hektar. Itu ya. Oke. Sekarang saya tanya, ketika pada mulanya adalah stipo, di mana hektar? Ini harus dicerna mengenai kata-kata bersama-sama. Ya, bersama-sama Ini kondisi itu pertama ini dulu, Bang. Dengerin dulu. Kondisi pertama ini dulu. Bersama Ketika pada mulanya adalah stipo, tahe. di mana hektar? Makanya saya mau jawab. Pemikiran dan pengertianmu mengenai bersama-sama itu bukan didampingi begitu, tapi dia bersama-sama itu adalah satu kesatuan yang unity. Maksudnya memang dialah itu Allah gitu. Bersama-sama dengan Allah itu sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang berbeda. Dia menjelaskan Ketika Bang Jos, sama-sama itu. Ketika Anda bersama-sama dengan anak Anda, apakah Anda menyatu dengan anak Anda? Itu beda konsepnya, Le. Loh, bedanya gimana? Makanya ayat-ayat yang lain Kan bersama-sama, bukan menyatu. Iya, itu kan iman Kristen Ketika Bang mengartikan Jos bentar dulu bersama-sama Le. dengan istri Anda, apakah Anda menyatu dengan istri Anda? Halo. Gimana Bang Jos? Apa gimana diulang-ulang tadi ada telepon gimana? Ketika Anda bersama-sama dengan anak Anda, apakah Anda menyatu dengan anak Anda? Iya, konsep makanya saya mau terangkan sama lah itu memang kita kepercayaannya beda. Yang di ayat itu menjelaskan bersama-sama itu bukan berdampingan terus jadi sama-sama, bukan, tapi bersama-sama dalam artian satu kesatuan. Firman itu bersama-sama dengan Allah karena memang di dalam firman itu mempunyai hakikat Allah. Balik lagi ke tulisan lain tadi. Ketika atas dasar apa? mengaminkan atas dasar tadi hakikatnya adalah satu, yaitu Allah. Ya sudah, berarti kita kembali ya. Bersama-sama itu adalah Berarti satu kita kesatuan kembali dengan ya, Allah. kembali kepada tulisanku tadi ya. Ini tulisanku tadi. Inilah 3 kondisinya dalam Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Ketika pada mulanya adalah firman, kita uji ya apakah satu ya. Apa yang mengatakan satu ya? Bukan bersama-sama itu berdampingan begitu. Hakikatnya. Ya, iya hakikatnya. Iya. Iya hakikatnya. Ketika pada mulanya adalah firman, di mana ketiga hakikat Allah ini? Di mana? Kok di mana?
Kalau Lah pertanyaan iya, di mana tapi itu pada mulanya firman. Kau bilang ini bersatu. Mereka tidak bersama-sama seperti ini, tapi bersatu. Makanya memang pertanyaan bersatu, jangan di kau tanya mana. sama abang. Ya, kalau memang dia bersatu, kenapa abang sulit mengatakan di mana ketiga hakikat Allah ini? karena gini, karena kalau Ketika pada pertanyaannya mulanya di mana? adalah Bentar, firman. bentar. Ketika Le. sekali lagi bang, Bentar, aku Le. selesaikan dulu pertanyaanku. Setelah Oh, aku oke, jawab. selesaikan. Ketika pada mulanya adalah firman, di mana ketiga hakikat Allah Anda ini tadi? Oke, saya jawab ya. Kalau pertanyaannya di mana?